Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fendra Fauzan Azima. Di sini saya sebagai angkatan 2024 Teknik Geofisika ITS dengan NRP 501724170. Pada tugas kali ini saya ingin membuat simulasi seismic trace sintetik yang menggunakan Python. Tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan sinyal seismik, kemudian menganalisis komponen frekuensinya menggunakan FFT atau Fourier transform. Setelah itu salah satu komponen frekuensinya akan dicoba dihilangkan pada domain frekuensi, lalu sinyalnya dikembalikan lagi ke domain waktu menggunakan IFFT atau inverse first Fourier transform. Oke. Eh, untuk secara sederhana sih tugas ini menunjukkan bagaimana suatu sinyal seismik dapat dianalisis dan difilter berdasarkan kandungan frekuensinya. Oke. Selanjutnya kita akan langsung ke codingannya, ke program codingannya. Di sini eh, seperti biasa kita harus mengimport library-nya terlebih dahulu. Import NumPy, PySNP. Di sini saya akan menggunakan dua library, NumPy dan Matplotlib. Ini digunakan untuk perhitungan numerik, seperti membuat array waktu, menghitung sinyal sinusoidal, FFT, dan IFFT. Sedangkan matplotlib ini nanti digunakan untuk menampilkan grafik seismic trace-nya dan spektrum frekuensi. Coba kita import dulu semuanya. Pyplot, seperti, oke. Setelah itu, setelah kita mengimport NumPy dan matplotlib sebagai library yang digunakan, eh, kita akan saya akan menentukan parameter dasar sinyalnya. Nilai parameternya itu kita dapat tulis dengan dt sama dengan 0,0101. Terus yang ini diartikan kenapa dt 0,01 ini dia eh, berarti interval samplingnya adalah 1 millisecond. Lalu lalu kita menggunakan durasi waktunya, kita bisa menuliskan T max itu sama dengan 2. Ini eh, berarti durasi sinyal yang dibuat ini selama 2 second. Sehingga vektor waktu dibuat dari 0 sampai 2 second. Lalu untuk ini T sama dengan np.range ini 0 sampai T maksimum dt. Nah, setelah itu untuk sampling frekuensi atau frekuensi samplingnya ini dihitung dari 1/dt. Jadi kita bisa tulis di sini fs-nya sama dengan 1/dt. Sehingga nanti untuk sampling frekuensi yang diperoleh itu nanti nilainya 1000 Hz. Artinya dalam 1 detik terdapat 1000 data sampel variabel N yang digunakan. Nanti untuk variabel N ini yang digunakan untuk menghitung jumlah total sampel sinyal. Jadi N sama dengan kalian.
Enter. Selanjutnya, setelah kita menentukan ini, kita lanjut ke eh, bagian yang digunakan untuk menampilkan informasi dasar dari sinyal yang dibuat, yaitu interval samplingnya, frekuensi sampling, interval sampling, frekuensi sampling, dan jumlah sampel. Informasi untuk ini penting karena nantinya akan mempengaruhi resolusi waktu dan resolusi frekuensi pada hasil FFT. Dan ini kan kita bisa tulis di sini print F, print F, eh sorry, F, sampling interval. Kita tulis di sini yang pertama sampling interval DT sama dengan DT S, terus print F lagi. Terus kita tulis yang kedua sampling frekuensinya, frekuensi, terus kita Fs sama dengan Fs Hertz. Ketika ada print F jumlah sampelnya. Nah, bagian ini digunakan untuk menampilkan informasi dasar sinyal yang dibuat, seperti sampling, yang pertama sampling interval, frekuensi samplingnya, terus jumlah sampel. Eh, karena ini nanti bisa mempengaruhi resolusi waktu dan resolusi frekuensi pada hasil FFT-nya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan komponen frekuensinya. Komponen yang digunakan di dalam contoh yang Pak Dharma buat ini tad- ada di 10, ada frekuensi 10, 30, dan 60. Oke, kita buat dulu untuk frekuensi yang digunakannya. Kita tandai sebagai F1 sama dengan 10, F2 sama dengan 30, F3 sama dengan 60. Pada bagian ini eh, akan frekuensinya akan membentuk seismic trace sintetik dengan frekuensi 10, 30, dan 60 Hz. Masing-masing frekuensi memiliki amplitude yang berbeda nih. Nah, setelah itu kita akan menuliskan amplitude yang berbedanya itu. Untuk 10 Hz kita menggunakan eh, satu. Nah, kita tulis dulu untuk A1 atau amplitude 1 sama dengan 0,1, satu 1,0, berarti 1,0, 1,0, dari 1,0. Untuk A2 kita tuliskan untuk A2 itu yang 30 Hz ini menggunakan 0,7. Jadi kita tulis 0,7. Untuk A3 kita gunakan yang 60 Hz itu memiliki amplitude 0,5. Jadi kita tulis 0,5. Jadi sinyal yang dibuat merupakan gabungan dari beberapa gelombang sinusoidal dengan frekuensi dan amplitudo yang berbeda. Oke.
Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah noise dengan menggunakan fungsi dari NumPy yaitu nv dot random seed seed. Nah, untuk membuat sinyal lebih realistis, menambahkan saya akan menambahkan noise ajaknya ini yang menggunakan fungsi ini. Fungsi yang saya sebutkan tadi nprandom seed 10 ini digunakan agar hasil noise tetap sama setiap kali program dijalankan. Noise dibuat menggunakan distribusi normal dengan amplitudo dikalikan 0,3 yang nanti yang saya akan tulis ini. Noise-nya ini sama dengan 0,3. Jadi that random seed random. Nah, penambahan noise ini bertujuan agar seismic tidak terlalu ideal karena pada data seismik asli biasanya kan selalu dapat nggak noise ya. Jadinya kita menggunakan noise ini agar terlihat saat menjalankan praktek ini terlihat dengan seperti data asli. Jadi banyak noise-nya gitu. Kita membuat noise sendiri. Jadinya. Oke. Selanjutnya untuk membuat trace seismic trace sintetiknya di sini kita menggunakan sinyal penjumlahan tiga gelombang sinusoidal ya yaitu frekuensi 10, 30 dan 60 Hz. Kemudian nanti akan ditambahkan noise. Nah, di sini kita bisa nulis seismic trace sama dengan kita tulis A1-nya menggunakan rumus sin sin 2pi Ft yang menunjukkan gelombang sinusoidal dengan F sebagai frekuensi dan T sebagai waktu. Nah, di sini kita tulis A1 dikali np.sin 2 dikali np.pi dikali frekuensi F1-nya berarti F1 dikali T kurung. Nah, karena ada tiga, jadi jumlah-jumlahin. Kita jumlahin ketiga dari rumus itu dengan frekuensi dan amplitude yang berbeda. Nah, kita di sini tulis lagi, kita tambah, kita tulis untuk A2 dengan rumus yang sama. Kedua, NP sin 2 NP P F2 T. Kita jumlah ini. Lagi untuk A3 sekarang. A3 NP sin 2 kali eh NP P-nya kali F3 T.
F3. Oke. Dan kita tambahkan noise-nya kan. Kita harus menjumlah dengan noise-nya, berarti noise, di sini kita tulis noise. Oke, selanjutnya kita ini kan. Nah, eh, untuk yang fungsi ini kan untuk kita membuat seismic trace sintetik. Nah, nanti kan dari rumus tersebut menunjukkan gelombang sinusoidalnya dengan F sebagai frekuensi dan T sebagai waktunya. Karena ada tiga frekuensi, maka trace yang terbentuk memiliki beberapa komponen frekuensi sekaligus nantinya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, di sini kita akan melakukan FFT-nya. Eh, Setelah seismic trace dibuat pada domain waktu, langkah selanjutnya kita akan melakukan FFT. FFT ini digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, untuk fungsi yang kita gunakan di sini kita akan nulis FFT trace np dot FFT dot FFT seismic seismic trace. Nah, untuk variabel FFT trace ini berisi hasil transformasi Fourier dari seismic trace. Nah, sedangkan yang untuk kita pakai untuk frekuensi frek ini berisi nilai frekuensi yang bersesuaian dengan hasil FFT-nya nanti. Dengan FFT kita bisa melihat frekuensi apa saja yang menyusun sinyal seismik tersebut. Nah, kita tulis dulu nama lengkap dulu di sini. np.fft fft frek and Oke. Setelah melakukan FFT, kita eh, mengambil untuk mengambil frekuensi positifnya, kita akan menggunakan beberapa fungsi di sini. Hasil FFT memiliki nanti hasil FFT ini akan memiliki eh, frekuensi positif dan negatif. Oleh karena itu, eh, oleh karena itu sinyal aslinya ak- merupakan sinyal real, maka spektrum frekuensi akan bersifat simetris kan. Nah, nantinya kita akan cukup untuk analisis menggunakan frekuensi positif saja. Nah, di sini kita akan tulis fungsinya terlebih dahulu dengan positif. Positif frek menggunakan frek slash kita slash lagi amplitude terus terus
Nah, setelah ini untuk variabel di positif frag ini berisi frekuensi positifnya kan. Sedangkan untuk amplitude spektrum ini berisi amplitude dari masing-masing komponen frekuensi yang digunakan. Fungsi NPIBS ini digunakan karena hasil FFT berupa bilangan kompleks, sehingga yang diambil adalah besar amplitudenya nanti. Oleh karena itu kita menggunakan fungsi NPIBS. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan menentukan frekuensi yang akan dihapusnya. Semisal kita akan menggunakan eh, 10 Hz nilai dengan nilai bandwidth-nya sama dengan satu, berarti frekuensi yang dihilangkan berada pada rentang 10 Hz plus minus 1 Hz. Jadi komponen frekuensi dari 9 Hz sampai 11 Hz akan dihilangkan dari sinyal. Oke, kita tulis dulu, kita remove apa namanya, frek 10 dan bandwidth-nya 91. Nah, nanti kan jadi komponen frekuensi dari 9 Hz sampai 11 Hz akan dihilangkan dari sinyal. Jadi karena ini menggunakan bandwidth satu, berarti kan frekuensi pada rentang sekitar 10 Hz plus minus 10 Hz, berarti kan minus 10 Hz kan berarti minus 1 Hz kan berarti kan 9, jadi 9 Hz dan plusnya jadi 11 Hz. Oleh karena itu komponen dari frekuensi 9 sampai 11 Hz akan dihilangkan dari sinyal. Nah, kita coba dulu. Oke, kita lanjutkan untuk menghapus komponen frekuensi pada domain frekuensi. Kita pada bagian ini merupakan proses filtering pada domain frekuensi. Pertama, saya akan membuat salinan dari hasil FFT asli agar data aslinya tidak berubah. Nah, kita menggunakan fungsi FFT-nya terlebih dahulu di sini, FFT filtered, filtered sama dengan FFT trace dot copy. Kita buat salinannya. Lalu kita lanjut, kemudian komponen frekuensi dari sekitar positif 10 Hz dan negatif 10 Hz dibuat menjadi nol. Frekuensi negatif juga harus dihilangkan karena hasil FFT memiliki pasangan frekuensi positif dan negatif. Jika hanya salah satu sisi yang dihilangkan, hasil FFT hasil IFFT ini bisa menjadi tidak sesuai. Coba kita lanjutkan terlebih dahulu. FFT filtered np.abs track remove. Terus FFT filter sama kayak di atas np.abs. . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 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 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Sini kita frekuensi tambah plus remove move frekuensi. Nol. Nah, kan eh, komponen frekuensi di sekitar 10 Hz, positif 10 Hz dan negatif 10 Hz dibuat menjadi nol. Frekuensi negatif juga dihilangkan karena hasil FFT-nya memiliki pasangan frekuensi yang positif dan negatif. Eh, nah, jika salah satu sisinya dihilangkan, nanti kan hasilnya EFF, IFFT ini akan menjadi tidak sesuai. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan IFFT untuk menjalankan programnya. Setelah komponen 10 Hz-nya dihapus pada domain frekuensi, sinyalnya ingin dikembalikan lagi ke domain waktu menggunakan IFFT. Fungsi fungsi yang digunakan di sini kita akan menggunakan fungsi filter IFFT-nya ini seperti kita nulis terlebih dahulu filtered trace sama dengan sama dengan kita menggunakan NP fungsi NP IFF FFT FFT dikali IFFT FFT filtered. Nah, untuk fungsi yang digunakan itu NPFFT dan IFFT digunakan untuk melakukan inverse Fourier transform karena hasil IFFT bisa berubah bilangan kompleks yang sangat kecil pada bagian imajinernya. Maka digunakan juga fungsi dot real untuk mengambil bagian real saja. Nanti output dari proses ini adalah seismic trace baru yang sudah tidak memiliki komponen 10 Hz. Oke, selanjutnya um, untuk membuat spektrum setelah filtering, di sini kita juga menggunakan fungsi, ada fungsinya. Untuk bagian ini digunakan untuk menghitung spektrum amplitudo setelah proses filtering. Spektrum ini nantinya dibandingkan dengan spektrum asli untuk memastikan bahwa komponen 10 Hz itu benar-benar sudah dihilangkan. Nah, fungsinya apa? Di sini kita akan menulis amplitude, 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 spektrum, spektrum filtered, NP, habis, FFT, filtered, filtered, and slice, no, ini fungsinya untuk menghitung spektrum amplitude setelah proses filtering. Nah, untuk selanjutnya kita akan memplot trace aslinya. Kita menggunakan plot pertama, eh, menggunakan menulis fungsinya dulu. Kita menggunakan plot BLT subplot yang pertama. Ini kita menunjukkan seismic trace asli pada domain waktunya. Kita menggunakan T.
3,1,1. Setelah itu untuk fungsi PLT, plotnya support plot T waktu seismic trace-nya trace kalau kita menggunakan warna black saja, black dengan line white, warna white sama dengan 0,8. Kita beberapa title untuk penulisan judulnya kita PLT title-nya original seismic trace original seismic trace. Plot pertama ini menunjukkan seismic trace asli pada domain waktu. Sumbu horizontal menunjukkan waktu dalam second, sedangkan sumbu vertikal nanti menunjukkan amplitudenya. Terus ini masih mengandung semua komponen frekuensi yang dari frekuensi 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz, serta noise-nya. Oke, Oke, kita lanjut lagi untuk kita lanjut lagi. eh untuk plot spektrum frekuensi. Untuk plot kedua ini eh, menunjukkan spektrum frekuensi dari seismic trace. Nah, sini kita akan menuliskan dulu plotnya. VLT.subplot 3,1,2 VLT.plot positive amplitude good spectrum dan color yang digunakan kita menggunakan yang red saja. Untuk labelnya kita menuliskan di sini yang original spectrum. Spectrum. Selanjutnya kita sorry. Kita buat lagi not
City Fred, repeated dot spectrum filtered. Upload untuk positif frekuensinya, amplitude spektrum filter rate-nya, serta warna yang kita gunakan di sini itu kita menggunakan warna biru aja. Untuk label yang kita gunakan itu kita tulis saja filter rate spektrum filter rate spektrum kita ada formula di sini. Nah, itu kita lanjut untuk plot X5 nah, 0 100. Oke. Untuk garis yang kita tandakan sebagai warna merah ini adalah spektrum sebelum filtering, sedangkan garis biru adalah spektrum setelah filtering. Pada frekuensi asli akan terlihat puncak dominan pada frekuensi sekitar 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Setelah filtering, puncak di sekitar 10 Hz akan hilang atau turun, mendekati nol. Sedangkan komponen dari 30 Hz dan 60 Hz masih tetap ada. Eh, Batas sumbu X dibuat sampai 100. Kenapa? Karena agar komponen frekuensi utama terlihat lebih jelas. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi untuk ngupload trace setelah filteringnya. Di sini berarti ke plot ketiga. Plot ketiga ini menunjukkan seismic trace, yaitu setelah komponen 10 Hz dihapus. Jika nanti dibandingkan dengan trace aslinya, bentuk sinyalnya berubah karena salah satu komponen penyusunnya sudah hilang. Oke, kita masukkan dulu fungsinya. Dan color kita gunakan warna blue, line white. White-nya sama dengan warna kuning. Kita plot title F seismic trace after removing, plus kita tulis di sini title seismic trace after removing HZ component. Kita tulis di sini, remove HZ component.
Eh, karena frekuensi 10 Hz yang merupakan komponen frekuensi rendah, setelah dihapus sinyal akan terlihat lebih kehilangan pola gelombang lambatnya dan lebih didominasi oleh variasi frekuensi yang lebih tinggi. Oke, ini menggunakan terlihat nanti saat plot ini dijalankan. Oke, selanjutnya kita akan plot perbandingan dari trace asli dan trace filtered. Plot terakhir ini digunakan untuk membandingkan secara langsung antara trace asli dan trace setelah filtering. Garis nanti adanya garis hitam yang kita akan buat di fungsi ini. Garis hitam menunjukkan trace asli, sedangkan garis biru menunjukkan trace yang setelah komponen 10 Hz dihapus. Kita coba masukkan dulu dari fungsinya, yaitu plt.plot trace, trace. Nah, kita gunakan warna hitam kan tadi warna hitam sebagai warna hitam sebagai trace aslinya di sini itu warna hitam. Labelnya kita tandai dengan tulisan original trace. Terus kita lanjutkan lagi plotnya dengan T filternya filter trace blue biru yang sebagai trace yang setelah komponen 10 harus dihapus. Terus kita labelkan di sini tulisannya sama dengan F after after remove rec setelah plot terakhir ini sudah kita tulis, terus sudah kita tulis. eh nah, di sini dari plot ini kita kan dapat melihat bahwa proses penghilangan frekuensi tertentu menyebabkan perubahan bentuk sinyal pada domain waktu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap komponen frekuensi memiliki kontribusi terhadap bentuk akhir seismic trace. Nah, setelah ini udah, saatnya kita running. Nah, di sini akan saya running, coba kita running terlebih dahulu. Oke, ternyata masih ada yang error di bagian leading error in decimal integrator literal are not produced. Oke, masih ada yang error di bagian. Oh ini, titik satu. Nah, coba kita run lagi. Masih ada error lagi di line 62 di bagian filter trace color label.
Soal nulis. Hmm. Oke, tinggalkan. Oh, ini masih ada error lagi. Kita akan mendengarkan di NVR range. Kita, ini masih ada yang error. Kita cari dulu error di mana. Oh, ternyata saya salah. Nah, seharusnya range ini R1. Oh, ini F1 masih ada error juga di sini. F1 salah. Selain line white masih banyak yang salah tulis. PLT Slim, yang PLT Slimnya salah. Oke, selanjutnya PLTV. Leno White kayaknya salah. Kita running.
Nah, nice, keluar warnanya. Nah, di sini terlihat eh, hasil dari yang saya telah buat. eh Kode-kode seismic trace sintetik menggunakan tiga komponen itu, yaitu dari 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Setiap frekuensi yang ini memiliki amplitude yang berbeda. Kemudian saya tambahkan noise agar terlihat sinyal lebih realistis seperti data seismik di lapangan. Eh, Pertama yang saya tentukan itu ya yaitu dari domain waktunya yaitu 0,0001 second sehingga sampling frekuensinya adalah 1000 Hz. Setelah itu seismic trace dibuat dengan menjumlahkan beberapa gelombang sinusoidal dan noise yang nantinya akan eh, terbuatlah hasil yang seperti di gambar. Oke, selanjutnya yang saya lakukan itu FFT yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dari hasil FFT kita bisa melihat komponen frekuensi domain pada sinyal karena hasil FFT simetris untuk sinyal real dan saya mengambil bagian frekuensi positif untuk ditampilkan di gambar di atas. Nah, kemudian saya menghapus salah satu komponen frekuensi yaitu di 10 Hz. Penghapusan penghapusan yang di 10 Hz ini dilakukan agar frekuensi positif dan negatif hasil konfirmasinya balik tetap benar. Setelah itu saya menggunakan IFFT untuk mengembalikan sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu. Nah, hasil akhir frekuensi ini menunjukkan bahwa setelah komponen 10 Hz dihapus, bentuk seismic trace-nya berubah. Komponen frekuensi rendah berkurang sehingga sinyal lebih didominasi oleh frekuensi 30. Sinyal lebih didominasi oleh frekuensi 30 Hz dan 60 Hz. Kesimpulannya untuk FFT dapat digunakan untuk menganalisis kandungan frekuensi suatu sinyal, sedang EFT digunakan untuk membentuk kembali sinyal setelah filtering. Oke, mungkin untuk tugas satu ini sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada banyak banyak kesalahan dan error dan apa yang saya katakan dan apa yang telah saya utarakan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila masih ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.